Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA tentang energi alternatif. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber energi fosil ya yang terdiri dari batu bara, kemudian ada minyak bumi ya, kemudian ada gas alam ya. Nah, sumber energi fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sumber yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, kita membutuhkan energi pengganti dari sumber energi fosil. Nah, energi yang tidak akan habis dan tersedia di sekitar kita. Itulah energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Berbeda dengan sumber energi fosil yang akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Yang termasuk sumber energi alternatif antara lain ada matahari, kemudian ada angin, ada air, kemudian panas bumi, biomasa, dan ada gelombang air laut. Kita akan bahas tentang matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, tanpa ada matahari, maka tidak ada kehidupan di bumi. Ya. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan sekaligus sebagai sumber energi panas. Panas matahari bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi ya melalui panel surya atau sel surya. Jadi panas matahari ditangkap oleh panel surya atau sel surya ini ya. Kemudian dijadikan sebagai pembangkit listrik. Tenaga surya yang kita kenal dengan PLTS ya. Kemudian berikutnya energi alternatif angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya tekanan udara. Angin dapat digunakan untuk menggerakkan perahu layar, kemudian layang-layang, dan juga kincir angin. Nah, angin bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi, yaitu dengan menggunakan alat yang bernama aerogenerator. Nih, kalau kalian perhatikan, ini adalah alat aerogenerator ya, yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Ya, berikutnya adalah energi alternatif air. Aliran air yang deras bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan sumber energi listrik ya yang kita kenal dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya adalah panas bumi atau disebut juga dengan energi geotermal. Energi panas bumi
berasal dari energi panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau dikenal dengan PLTPB. Ya, panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang, yang sangat panas. Dan uap ini kemudian diolah di PLTP-B ya, sehingga menghasilkan listrik. Berikutnya adalah biomasa. Nah, energi alternatif biomasa ini ya, atau kita sebut dengan bahan bakar bio ya, berasal dari makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan ataupun dari hewan. Ada 3 jenis ya, bahan bakar bio. Yang pertama adalah biodiesel. Yang kedua adalah bioetanol. Dan yang ketiga adalah biogas. Apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Ya, bisa kelapa ataupun dari sawit ya, ataupun dari buah jarak. Ya, kemudian diolah ya sehingga menghasilkan bahan bakar. Nah, biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar yang berasal dari bahan bakar fosil. Kemudian berikutnya ada bioetanol. Nah, bioetanol itu adalah bahan bakar yang berasal dari ubi, jagung, sagu, ya, yang kemudian dibuat dengan teknik fermentasi biomasa, ya. Kemudian menghasilkan bahan bakar. Bahan bakar bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Berikutnya adalah biogas. Biogas ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Nah, biogas ini dihasilkan oleh aktivitas anaerobik ya, atau melalui proses fermentasi terlebih dahulu dari bahan-bahan organik ya, termasuk kotoran manusia, hewan, atau bisa juga limbah domestik, sampah, dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian lebih jelasnya kita simak video berikut. Hai teman, kali ini kita akan melihat pemanfaatan sumber energi alternatif. Panas bumi. Sumber energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi yang dihasilkan oleh panas bumi disebut energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber panas bumi berasal dari batu-batuan yang meleleh yang disebut magma. Magma akan memanaskan air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, teman. Air yang dipanaskan oleh magma disebut zat cair panas bumi. Zat cair panas bumi inilah yang dialirkan ke atas permukaan bumi untuk diproses. Setelah sampai di permukaan bumi, zat cair panas bumi dipisahkan uap panas dan airnya.
Uap panas yang telah dipisahkan kemudian dialirkan ke pembangkit listrik untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Putaran turbin akan menghasilkan energi gerak yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Zat cair panas bumi yang suhunya telah berkurang dikembalikan ke bawah permukaan tanah untuk dipanaskan kembali oleh magma. Biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk loh teman. Biodiesel merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar solar untuk mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Yang kalian lihat saat ini adalah proses pembuatan biodiesel dari buah kelapa sawit. Perhatikan, buah kelapa sawit yang masih muda digiling kasar dan dipisahkan dari bijinya. Setelah itu, gilingan kelapa sawit di oven hingga berubah warna menjadi coklat. Buah kelapa sawit yang telah di oven dimasukkan ke dalam tabung berleher 3, kemudian dicampur dengan cairan metanol dan abu. Cairan metanol digunakan sebagai pelarut, sedangkan abu digunakan untuk mempercepat pembentukan biodiesel. Campuran tersebut dipanaskan dengan api, setelah itu disaring dan didiamkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, cairan akan terpisah menjadi 2 bagian. Bagian atas adalah biodiesel dan bagian bawah adalah gliserol atau lemak tunggal. Kedua cairan kemudian dipisahkan. Cairan biodiesel siap digunakan untuk mengisi bahan bakar mesin diesel. Bioetanol merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar bensin. Bioetanol umumnya terbuat dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat atau zat gula tinggi. Yang kalian lihat saat ini adalah cara pembuatan bioetanol dari biji jagung. Biji jagung digiling dan difermentasi selama 7 hari. Setelah 7 hari, ampas jagung dan cairan jagung dipisahkan. Cairan jagung dimasukkan ke dalam tabung destilasi atau penyulingan dan dipanaskan sehingga menghasilkan etanol. Etanol dari biji jagung inilah yang disebut bioetanol dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin. Angin. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan. Energi gerak dari angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Saat baling-baling berputar karena terkena angin, maka turbin yang terhubung dengan generator akan ikut berputar. Generator akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel listrik untuk digunakan. Air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Gelombang air laut. Gelombang air laut adalah pergerakan naik turunnya air laut yang disebabkan oleh angin. Gerakan gelombang air laut tersebut ternyata dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gelombang air laut akan menggerakkan alat sehingga terjadi gerakan ke atas dan ke bawah seperti memompa. Air dari dalam laut akan memompa ke atas dan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Energi gerak yang dihasilkan turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air yang telah digunakan untuk memutar turbin akan dikembalikan lagi ke laut. Matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari 2 lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.